Ah, akhirnya saya harus bertahan di kampus karena saya ketemu apa tamu istimewa dari Jayapura. Oke, Nanti ini makasih. lihat Mbak Alhamdulillah, Tini itu lengkapnya namanya Suhartini, Pak. Suhartini. Iya, Beliau seorang guru yang kemudian berada di Papua karena tugas suami iya, dan mengembangkan pendidikan. Saya sengaja ngajak tadi spontan ketemu di perpustakaan UNER ini. benar. Keren ya Iya, perpustakaannya UNER. keren banget. Berarti ini eh, datang di Papua tahun berapa? Tahun 2011. Saya tahun 2000 keliling ke sana loh, Mbak. Oh, di mana, Pak? Jayapura, terus di Sorong, dan terakhir Sorong saya ke sana. Jadi setiap Papua itu saya merasa at home, senang saya di sana itu. Nyaman. Nyaman, terutama nyaman jadi buku Jawa, Surabaya itu kadang itu. Nah, saya cuma mau tanya karena saya ini kan orang pendidik, guru sama Iya. dengan Anda. Iya. Pengalaman apa mengajar di sana? Tapi Kalau susah-susah ngajarnya. Nggak susah mengajarnya. Cuma anak saya di sana pinter-pinter memang. Jadi siswa Gensa yang di sana itu kebanyakan lolos di kedokteran. Bahkan tahun ini ada 6 siswa yang lolos di kedokteran. Nah, saya mulai dari Anda kan ngelola sebuah lembaga Iya. namanya apa? Bimbel Gensa Education. Gensa Education. Nah, itu yang Anda hadapi, tapi kan Anda kan sebelumnya juga sudah merintis panjang ya, kan? Iya. Gensa itu kan nama sekarang aja, Iya. itu kan nggak punya secara yang bagus. Iya, betul. Anak-anak Papua itu memang kualitas belajarnya, pendidikannya itu kategori apa sebetulnya menurut pengalaman Mbak Tini? Anak-anaknya di sana tipe-tipenya memang semangat belajar. Semangat ya? Iya, semangat belajar dan pintar-pintar. Kalau diajarin cepat nangkap mereka. Semangatnya apa? Misalkan datang lebih awal daripada waktu yang udah ditentukan, kan kita ada absensinya juga online, jadi mereka tahu oh datangnya harus jam sekian, jadi mereka sudah on time. Orang tuanya juga sangat mendukung. Itu kan yang di kota. Tapi kota. Itu anak-anak sana memang gitu ya, punya semangat juga. Iya, iya, semangat untuk on time, datang tepat waktu. Anda datang sana ternyata anak-anak Papua itu pinter, toh nyatanya hasilnya setelah di treatment oleh Mbak Tini dan kawan-kawan itu kan bisa masuk fakultas-fakultas yang favorit, populer, iya. Dan bisa bersaing di Indonesia. Iya, betul. Ada juga yang tahun ini ada di Universitas Indonesia juga ada. Terus ada lagi di Unhas juga ada. Surabaya. Apa Mbak yang lucu-lucu dari mereka kadang bingung nanti sampai sana gimana ya Miss kita gitu ya. Jadi mereka tetap Jawa itu sebagai idola untuk belajar. Betul, iya. Tapi bayangin di sana tuh kayak gimana, nanti kita bisa nggak bersaing di sana. Tapi ternyata setelah mereka kuliah di Jawa, prestasinya tetap bagus. Jadi berarti ada rasa minder karena pengalaman tidak pernah bergaya di sana. Iya. Sama lah kalau misalnya dulu saya ke Amerika itu kan tembak rasanya. Gitu. Tapi ya Pak di sana ketika dalam kelas-kelas dan bisa. Soal pembiasaan. Iya, mungkin. Sekarang kalau nangani pendidikan di sana itu cara apa kok? Ngajar apa sih Mbak? Kalau saya ngajar kimia Pak. Kimia ya? Iya, kimia. Pelajaran yang harus saya cintai gurunya biar nilai saya bagus. Iya. Soalnya saya nggak bisa. Oh gitu ya, silakan. Iya, belajar kimia. Pak Sugiono guru saya itu masih ingat zaman plutonium, H2SO4 dan sebagainya. Kok dulu ngapal-ngapal itu? Yang penting kuncinya kan senang. Kuncinya senang. Senang dulu. Karena sesuatu kalau dimulai dengan senang itu belajar akan lebih mudah. Tapi adik-adik di Papua Anda mengajar kimia itu caranya apa? Kita jelasinnya ya sama, yang penting mereka kita ajarin cara cepatnya itu kayak gini, jadi semua kan ada triknya. Tapi kadang kan perlu proses pembelajaran yang agak panjang, makanya nggak ada cara singkatnya. Kalau artinya sebetulnya dasarnya anak Papua itu kan pinter-pinter, semangatnya tinggi. Iya. Jadi problemnya adalah cara mengajar. Iya, cara mengajar yang singkat, cepat, jelas, dan nggak banyak triks kayak ada gitu. Bagusnya kalau guru-guru di Papua itu mendapat pendidikan khusus
ya update cara mengajar Iya, itu. cara mengajar cepat mungkin supaya anak-anak nggak merasa bosan. Oh, ternyata caranya gini, ada prosesnya. Tapi ada cara cepatnya juga. Jadi dua kita berikan kategori belajarnya supaya mereka juga excited terhadap pelajaran tersebut. Saya kalau mengenai Papua itu selalu senang. Saya ya kalau orang Jampat pasti senang ya. Tapi Iya, bagus. misalnya kan bayangannya kalau Papua itu Jayapura ke Sorong, padahal dari Papua dari Jayapura ke Sorong ya butuh berapa jam naik pesawat. 1 jam lebih, Pak. Kalau naik pesawat dan Iya. darat kan juga susah. Iya. Tapi saya menyukai, Mbak. Saya dulu kan sama Pak Effendi Ghazali. Oh iya. Saya keliling itu waktu itu mengajar soal tentang demokrasi, tentang kepemilian. Ini ada ya nama Ece Eva, terus teman-teman saya mereka sangat sangat akrab ya. Kalau mereka itu kita benar-benar merangkul, mereka juga apapun diberikan. Iya, istilahnya kalau di Papua kita membangun kepercayaan, itu hal yang utama. Karena saya bisa diterima di Papua karena orang percaya dengan saya. Kebetulan mereka merasa nyaman, akhirnya saya merasa betah juga di Papua. Jadi orang Jawa tapi di Papua. Saya yang senang itu kalau udah makan ikan pakai sambal aja rasanya itu. Oh, sambal apa, Pak? Apa ya? Sambal colo-colo. Iya, colo-colo. Itu ada telaga yang di Jayapura itu apa? Aduh, saya pernah. Telaga Ria. Enggak, yang telaga. Oh, Danau Sentani. Sentani. Gila, Mbak, itu apa ya? Rasanya tuh saya ketika datang air itu saya minum aja. Bening ya, Pak ya. Beningnya itu diurusin universitas. Balik perkara anak sekolah, Mbak. Apa yang Anda bisa ceritakan pada bagusnya dan semangat anak-anak Papua tadi? Mungkin kalau ke anak-anak yang di Papua itu pengajar kita yang kesulitan. Jadi cari pengajar yang sesuai dengan karakter anak-anak. Karena sekarang kan kita butuh tahu karakter anak-anak ini tipe pembelajar apa. Karena nggak semuanya anak belajar suka mendengarkan, ada yang suka menulis, ada yang suka praktek. Itu perlu pemahaman yang lebih untuk mengetahui karakter mereka sehingga bisa. Tapi dasarnya memang anaknya mutu berkualitas ya. Iya. Sehat pastilah. Iya, karena ini ya. Alamnya ya. Iya, alamnya, makanannya juga. Saya karena kan ada Profesor Johannes dulu kan pernah menantang. Oh iya, Prof Johannes. Berikan saya anak Papua akan sajakan juara, itu kan juga menunjukkan bahwa itu. Terus saya teringat ini ya, ada orang yang selalu saya kagumi namanya Septinus Josa. Oh, dia yang jadi fisika. Juara fisika. Iya. Itu di SMA 3. SMA 3 ya? SMA 3 Jayapura itu. Ya, dia saya nggak tahu beliau sekarang jadi PhD di Inggris nggak salah. Itu menunjukkan bahwa mereka punya autentik yang luar biasa. Iya, betul. Tentu saya pun juga berharap anak-anak Papua terus berkembang dan Mbak Tini tetap mengabdi di Papua dengan teman-temannya itu. Iya. Kerasan banget, Pak. Kita subur di Papua. Kerasan di sana, Pak. Soalnya gimana ya? Welcome orang-orangnya. Jadi kalau memang suka ya suka, kalau enggak ya enggak gitu. Kebetulan kita diterima di sana. Ada yang saya catat tadi Mbak Tini bilang bahwa kalau anak-anak Papua tuh pengen sekolah ke Jawa dan bisa diterima dengan kompetisi murni kemampuan mereka lewat lembaganya Mbak Tini. Tapi terus setelah itu mikir nanti di sana bisa mengikuti enggak? Ada keraguan itu. Saya berharap bahwa lembaganya Mbak Tini meyakinkan bahwa orang Papua cerdas dan orang Papua bisa bersaing sejajar dengan semua Indonesia. Iya, betul. Terima kasih Pak Suko. Matur nuwun, Mbak Tini sudah mampir di podcast saya, mampir ke kampus, saya senang sekali. Moga-moga salam saya buat teman-teman dosen di sana dan guru dimanapun. Oke, kampus Erlangga ternyata open mind. Terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan oleh Pak Suko. Dan saya akan, kalau boleh muda lagi, saya mau tinggal di Papua. Oh gitu. Sehat dan prospek. Ya, terima kasih Pak. Mas, langsung kita edit.